Assalamualaikum Pricebook Mania. Gimana nih kabarnya? Masih aman kan puasanya? Atau malah udah ada yang banyak bolongnya? Ya berarti kalian kalah dong sama Nidia. Buat kalian yang puasanya masih semangat dan belum ada bolongnya, Nidia mau kasih hadiah berupa info menarik nih. Yaitu kali ini Nidia bakal infoin ke kalian HP Vivo edisi lebaran terbaik versi Pricebook di tahun 2021. Awas, duit THR tahan dulu ya, soalnya ada yang mau ngasih diskon sampai 300.000 loh. Produk edisi lebaran terbaik pertama ada Vivo Y51. Handphone yang membawa tagline All Fun in One ini rilis di akhir kuartal 4 tahun lalu, tepatnya di bulan Desember tahun 2021. Kenapa harus di akhir tahun? Hal tersebut dijelaskan oleh Edi Kusuma selaku Senior Brand Director Vivo Indonesia saat itu. Beliau menjelaskan bahwa akhir tahun merupakan momen yang tepat untuk menghadirkan produk smartphone yang mampu menjawab kebutuhan anak muda yang energik dan membutuhkan pengalaman hiburan yang baik. Memiliki dimensi 163,86 x 75,32 x 8,3 mm tidak membuat feel HP ini terasa besar di tangan. Justru dengan dimensi tersebut, ponsel ini bisa mengakomodir layar seluas 6,58 inci Full HD Plus yang Vivo beri nama Ultra All Screen Display. Meski belum AMOLED, layar Vivo Y51 ini sudah mendukung teknologi P3 Color Gamut loh, yang membuat warna yang dihasilkan layarnya bisa lebih jernih dan beragam, dan membuat kalian tetap bisa nonton video dan bermain game dengan lebih nyaman. Apalagi ditambah dengan sudah disematkannya fitur audio booster di smartphone ini, sehingga bisa lebih meningkatkan experience kita dalam bermultimedia ataupun bermain game. Desainnya juga nggak kalah keren, dengan pilihan warna titanium sapphire, biru keabu-abuan dengan finishing matte, dan crystal symphony dengan finishing glossy, dan juga ultra fast side fingerprint yang membuat back desainnya lebih sleek dan premium. Vivo Y51 membawa 48 megapiksel night camera dengan setup 3 lensa di belakang dengan resolusi 48 megapiksel di lensa utama, ditemani lensa 8 megapiksel super wide angle plus super bokeh dan 2 megapiksel lensa makro. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 16 megapiksel. Kameranya ini juga sudah membawa banyak fitur. Salah satunya adalah didukung fitur super night mode yang dapat membantu untuk mengabadikan foto di kondisi minim cahaya. Memiliki tingkat ketebalan yang cuma 8,3 mm, tidak membuat Vivo memangkas kapasitas baterainya loh. Justru Vivo masih berbaik hati dengan menyematkan baterai jumbo 5000 mAh di smartphone ini. Ketahanan baterainya juga udah lumayan banget, yang bahkan diklaim bisa kita pakai untuk bermain game berat selama 7 jam lebih dan streaming video dengan resolusi HD secara online hingga 14 jam non-stop. Selain baterainya yang awet, HP ini juga sudah diberikan kemampuan pengecasan yang tidak kalah mumpuni loh Pricebook Mania, karena berbekal fitur 18 watt fast charge technology. Vivo Y51 ini mampu mengisi daya hingga 70% hanya dalam waktu kurang lebih 1 jam. Buat kalian yang concern banget sama kapasitas penyimpanan, HP ini dilengkapi dengan memori jumbo 8/128 GB yang masih bisa diekstend lagi menggunakan micro SD hingga 1 TB. Untuk spesifikasi lengkap Vivo Y51 ada di sini berikut. Pada kuartal 4 tahun 2020, Vivo Y20s rilis di Indonesia dengan beberapa kelebihan. Kelebihan utama yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan adalah sektor baterainya. Vivo Y20s membawa kapasitas baterai sebesar 5000 mAh yang diklaim mampu digunakan untuk bermain game hingga 11 jam non-stop. Performa Yahoo baterainya ini nggak bisa kita lepaskan dari peran chipset Snapdragon 460 di HP ini, yang memang berkarakter lebih hemat daya. Nggak ketinggalan juga, selayaknya handphone berdaya besar, Vivo Y20s ini sudah dibekali kapasitas pengisian daya cepat di 18 watt, sehingga membuat ponsel ini mampu mengisi daya 70% hanya dalam waktu 69 menit. Walaupun baterainya udah gede di 5000 mAh, namun Vivo Y20s memiliki inovasi desain yang tipis di kelasnya dengan tingkat ketebalan 8,4 mm untuk kenyamanan genggaman. Selain baterai, smartphone ini juga memberikan kita keleluasaan lebih berkat kapasitas memori 128 GB-nya yang terbilang sangat lega. Dan kalau misalkan kalian ngerasa kapasitas tersebut masih kurang, Vivo juga memberikan 1 slot micro SD yang bisa kalian manfaatkan sebagai kapasitas tambahan hingga 256 GB. Untuk kameranya, HP ini menggunakan AI triple macro camera dengan kamera utama beresolusi 13 megapiksel. Untuk spesifikasi lengkap Vivo Y20s ada di sini berikut.
Muncul sebagai handphone andalan di range harga 3-4 juta saat pertama kali rilis, Vivo V20 SE lumayan bisa memikat hati para fans Vivo dengan beberapa kelebihan yang terlihat cukup menggoda. Apalagi pada saat perilisannya, HP ini ditawarkan dengan harga 4 juta kurang 1.000, di mana harga tersebut masih sangat kompetitif. Bukan Vivo namanya kalau mereka tidak meng-highlight kemampuan selfie di produk terbaru mereka. Divide the Night, Super Night Selfie merupakan tagline yang sangat dikedepankan oleh Vivo untuk mencuri perhatian para fans di Indonesia. V20 SE menyematkan algoritma HDR Plus Morpho eksklusif di kamera selfie 32 megapikselnya yang mampu mendeliver indahnya suasana malam sesuai dengan kondisi aslinya. Selain itu, teknologi cerdas dari Vivo ini juga bisa mencerahkan bintik-bintik gelap dan mengurangi pencahayaan berlebih pada foto, sehingga buat kalian yang butuh banget foto selfie malam-malam, hasil foto akan tetap terlihat maksimal. Kalau kalian merupakan tipikal user yang sangat mengedepankan aspek desain dari sebuah smartphone, sepertinya HP ini emang khusus buat kalian, karena ponsel satu ini dirancang agar terasa pas dan ringan untuk digenggam. Hal ini ditunjang dengan ketebalan 7,83 mm dan berat yang cuma 171 gram. Feel premium dan stylish dari HP juga semakin terasa berkat desain 3D curve di bagian belakang bodi. Ya emang sih, material yang digunakan masih plastik, tapi menurut Nidia, feel-nya sama sekali nggak kerasa plastik. Kelebihan lain yang bisa kalian dapatkan dari Vivo V20 SE adalah karena HP ini sudah support fitur NFC yang bisa memudahkan proses sharing data dan proses pembayaran via uang elektronik. Oh iya, nggak lupa juga, karena ponsel ini sudah menggunakan panel AMOLED, jadi kita sudah bisa mengaktifkan fitur in-display fingerprint scanner. Hal yang mungkin akan sedikit dijadikan concern sebelum kalian memutuskan untuk beli adalah dari sektor performanya, karena Vivo V20 SE ini masih menggunakan sumber tenaga yang sama seperti di Vivo Y51, yaitu Qualcomm Snapdragon 665 AI. Tapi menurut Nidia, hal ini akan menjadi wajar kalau kita lihat dari sudut pandang baterainya. Menggunakan baterai berkapasitas 4100 mAh memang bukanlah hal yang wah untuk sebuah HP kelas menengah. Mungkin hal inilah yang menyebabkan Vivo memutuskan untuk menggunakan chipset Snapdragon 665 yang merupakan tipikal chipset hemat daya berkat fabrikasi 11 nanometer. Selain itu, demi lebih memaksimalkan lagi performa baterainya, Vivo juga sudah mengadaptasikan fitur pengisian cepat 33 watt flash charge. Fitur ini diklaim mampu mengisi daya hingga 62% dalam waktu 30 menit dan mampu mengisi daya hingga 100% dalam kurun waktu yang bahkan nggak sampai 1 jam. Termaafkan banget sih kalau gini jadinya. Selain itu, Vivo menghadirkan 3 pilihan warna untuk produk ini, yakni Gravity Black, Oxygen Blue, dan Aquamarine Green. Buat kalian yang pengen tahu spesifikasi lengkapnya, ada di scene berikut ya. Mau HP terbaik Vivo tapi cuma punya budget 1 jutaan? Vivo Y12s adalah jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut. Karena kalau kita bicara desain aja secara looks, HP 1 jutaan, Vivo ini berhasil memberikan kesan lebih mewah dari harganya. Peletakan sensor fingerprint yang sudah bertipe side mounted alias di samping HP semakin menambah kesan mewah dan kekinian dari Vivo Y12s ini. Dibandingkan versi sebelumnya, ukuran layar HP ini lebih besar di angka 6,51 inci yang pas banget untuk kebutuhan entertainment. Selainnya Vivo Y series pada umumnya yang selalu mengedepankan sektor baterai, HP ini ternyata juga masih disupport dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Namun terkait performa ketahanan baterainya mungkin agak sedikit lebih boros. Hal ini disebabkan oleh chipset octa-core 2,3 GHz yang digunakan di handphone ini, yang memang lebih mengutamakan sektor lain dibandingkan penghematan daya. Tapi tenang aja, Vivo Y12s ini masih aman banget kok buat nemenin kalian seharian, karena HP ini diklaim masih mampu digunakan bermain game hingga 8 jam non-stop lebih dari kondisi baterai 100%. Satu hal yang mungkin bagi Nidia bakal jadi deal breaker buat beli HP ini adalah dari sektor pengecasannya. Kebayang dong, baterai segede 5000 mAh cuma dicas pakai charger 10 watt. Mungkin better kalian ngecas HP ini pas sebelum tidur aja kali ya. Mumpung baterainya lumayan awet juga kan, karena ada battery saver mode juga. Untuk spesifikasi lengkap Vivo Y12s ada di scene berikut.
Sebagai V-series generasi terbaru yang menyasar segmen menengah ke atas, Vivo V20 hadir dengan tujuan untuk melayani individu yang mencari sebuah gawai dengan fungsionalitas terbaik. Buat kalian yang masih ngerasa kurang puas sama performa kamera di Vivo V20 SE tadi, tenang, karena Vivo V20 hadir dengan kamera depan yang jauh lebih baik. Berkat lensa 44 megapiksel eye autofocus, kamera selfie-nya ini memiliki dua fitur unggulan, yaitu fitur eye tracking dan eye autofocus, yang berfungsi untuk mendapatkan hasil foto yang lebih jernih dan lebih fokus di berbagai kondisi pergerakan mata kita. Selanjutnya, HP ini juga membawa modul triple camera di belakang, yang masing-masing berkemampuan 64 megapiksel sebagai kamera utama, lensa 8 megapiksel multifungsi, dan 2 megapiksel lensa mono. Untuk hasil fotonya, jelas tidak perlu diragukan dong, karena HP ini udah mampu menghasilkan foto yang terlihat dramatis dengan kualitas tingkat tinggi. Plus, shareable banget untuk sosial media. Jadi nggak perlu lagi tuh capek-capek buat ngedit supaya fotonya jadi lebih menarik. Vivo V20 membawa chipset Qualcomm Snapdragon 720G yang diimbangi dengan kapasitas RAM 8GB dan internal storage 128GB. Perpaduan chipset dan kapasitas memori yang sangat ciamik bak kerja sama trio MSN Barcelona dulu membuat performa HP ini terasa sangat optimal. Terbukti dengan skor Antutu yang mencapai 270 ribuan di HP ini. Selain itu, buat kalian yang emang hobi gaming mobile, terutama PUBG, Vivo V20 ini emang udah paling benar karena mampu memainkan game PUBG Mobile hingga frame rate ultra di FPS yang stabil di 30-40 FPS. Soal NFC gimana? Ya jelas udah ada dong, namanya juga smartphone mahal. Dilengkapi dengan NFC multifunctions, jadi selain cek dan isi saldo e-money atau transfer file, kita bisa copy access card ke dalam HP. Jadi nggak perlu bawa-bawa kartu lagi, tinggal tempel HP-nya aja. Untuk spesifikasi lengkap Vivo V20 ada di scene berikut. Buat kalian yang tertarik mau beli HP Vivo terbaik edisi lebaran kali ini, nih dia punya kejutan tambahan nih. Karena Vivo lagi ngadain Ramadan campaign Vivo Lihat Lebih Terang dengan hashtag lebaran pakai Vivo untuk 5 produk yang udah nih dia kasih tahu tadi. Campaign ini dimulai sejak tanggal 23 April 2021 kemarin dan berakhir di 13 Mei 2021 besok. Dalam periode tersebut, kalian bisa mendapatkan cashback up to Rp300.000. Bahkan nih, untuk Vivo V20 yang dulu rilis di harga 5 juta, sekarang kita udah bisa dapat di harga 4,4 juta aja. Lumayan dong, harganya turun 600.000. Gimana? Tertarik? Caranya gampang kok. Kalian bisa mendapatkan semua produk tersebut baik secara online ataupun offline kayak di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, JD.ID, Aku Laku, serta di gerai resmi dan gerai mitra Vivo di seluruh Indonesia. Cobalah!